Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, kali ini saya akan berbagi kisah tentang 10 tanda menjelang yaumil akhir. Percaya kepada hari kiamat masuk dalam rukun iman kelima. Umat muslim wajib mempercayai datangnya hari akhir. Allah bahkan telah menjelaskan tanda-tanda kiamat lewat beberapa ayat Al-Quran. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya kiamat. Namun ada beberapa kejadian yang disebutkan sebagai tanda-tanda terjadinya kiamat. Sebagai muslim yang mengimani hari akhir, sudah menjadi keharusan juga untuk menjaga perilaku kala tanda-tanda kiamat sudah muncul di bumi. Dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 187, Allah berfirman bahwa kiamat pasti akan terjadi di muka bumi. Dikutip dari buku Tanda-Tanda Kiamat karya Mahmud Rajab Hamadi, ada beberapa tanda kiamat yang disebutkan dalam Al-Quran. Umat muslim harus mengimaninya karena cepat atau lambat, kiamat pasti terjadi. Pertama, munculnya Imam Mahdi. Kemunculan Imam Mahdi menjadi salah satu tanda datangnya akhir zaman. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Al-Hakim, Rasulullah bersabda, Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata, binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. Kedua, Dajjal. Kemunculan Dajjal juga menjadi salah satu tanda hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan hadir untuk menyebarkan fitnah di bumi. Dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah bersabda tidak ada satupun makhluk sejak Eden diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Ketiga, Nabi Isa memimpin dunia. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 159, Allah berfirman bahwasanya Nabi Isa akan muncul di dunia dan menjadi saksi bagi umat manusia. Keempat, hadirnya kaum Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 94, Allah berfirman mengenai Ya'juj dan Ma'juj, yakni kaum yang menjadi perusak di bumi. Kelima, matahari terbit dari arah barat. Matahari selalu terbit dari arah timur dan tenggelam di barat. Tetapi tidak halnya ketika kiamat datang. Matahari akan terbit dari arah barat. Tanda ini menjadi awal dari kiamat kubra atau kiamat besar. Dalam hadis Abu Dawud serta Ibnu Majah dari Abdullah bin Amir, dia berkata, aku hafal dari Rasulullah sabda beliau, sesungguhnya pertanda yang pertama-tama muncul menjelang kiamat ialah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata menemui manusia pada waktu duha. Mana saja dari keduanya yang lebih dulu terjadi, maka tidak lama sesudah itu yang lainnya pun segera terjadi. Keenam, da'abah binatang melata. Kemunculan binatang melata disebutkan dalam hadits yang sama dengan terbitnya matahari dari arah barat. Namun, tidak diketahui mana yang duluan akan terjadi, apakah kemunculan binatang melata atau matahari dari barat. Ketujuh, kabut dan angin berhembus. Dalam Al-Quran Surat Ad-Duhan ayat 10-11, Allah bersabda mengenai kemunculan kabut yang menjadi peringatan akan datangnya hari kiamat. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Kedelapan, munculnya api. Berdasarkan hadits riwayat Muslim, kemunculan api menjadi tanda-tanda kiamat. Bahkan, api tersebut membawa manusia menuju tempat berkumpul. Kesembilan, terjadinya gempa. Gempa di muka bumi saat hari kiamat dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hijj ayat pertama. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Kesepuluh, kehancuran Ka'bah. Tanda-tanda kiamat yang terakhir adalah hancurnya Ka'bah. Hal itu sesuai dalam hadis riwayat Hakim dan Abu Ya'la oleh Abu Sa'ad Al-Hududri.
Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Ka'bah ini tidak lagi didatangi orang untuk menunaikan ibadah haji. Dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari, dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Ka'bah diruntuhkan oleh Zuswaikotin dari Habasah. Itulah beberapa tanda-tanda kiamat menurut hadis dan Al-Quran. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.